Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih wa na'buduhu haqqa ibadatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terlebih dulu para sesepuh yang saya muliakan, saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang selalu saya hormati, anak-anak semuanya, lebih-lebih para remaja yang kita banggakan. Hadirin hadirat semua yang dimuliakan Allah, mari kita selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai karunia, rahmat serta nikmat-nikmat yang tiada terkira yang Allah curahkan kepada kita sekalian. Shalawat salam semoga terlimpah pula kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan mudah-mudahan kita semua. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang ke-15 dari kitab Arba'in tentang parameter keimanan, parameter atau ukuran atau indikator seseorang dikatakan beriman, yaitu ada 3 dalam hadis itu disebut. Pertama, berkata baik, kalau tidak bisa diam. Yang kedua, hormati tetangga. Yang ketiga, hormati tamu, atau dibalik, yang penting 3 parameter itu ya, tidak urut tidak apa-apa, yang penting kita seorang mukmin dikatakan mukmin jika ada indikator atau ada parameter demikian. Mari bapak-bapak yang saya hormati, yang 15 sudah kita bahas, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang mukmin yang memenuhi kriteria itu. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara, sekarang kita masuk hadis yang ke-16 tentang parameter akhlak orang mukmin. Jadi parameter yang lain dari orang mukmin juga masih bicara tentang seputar akhlak, yaitu akhlak karimah, akhlak yang mulia. Hadisnya itu yang ke-16, intinya tentang Rasul itu sangat menekankan, sangat mengamanatkan, sangat menginginkan kita semua orang mukmin agar selalu bombongan, selalu gembira, selalu nyaman dengan lingkungan nyaman dengan kita,
atau ini judulnya adalah jangan marah. La taghdab, jangan marah. Dengan kata lain, wong ora dugalan kan berarti bombongan. Nah, hadisnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam au sini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya berkata itu bertanya atau minta nasihat, minta sesuatu kepada Nabi. Berilah aku nasihat. Beliau menjawab, yang dimaksud beliau adalah Nabi. Beliau menjawab, jangan marah. Lalu beliau mengulangi beberapa kali, faraddada miraron. Dia mengulanginya beberapa kali. Tolong beri nasihat saya, kira-kira begitu. Ya. Mulanya beberapa kali, Nabi tetap menjawab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi ditanya seorang sahabat untuk dimintai nasihat, maka nasihat yang diberikan Nabi adalah jangan marah. Lalu dia ulang, maksudnya minta nasihat lagi, mungkin dapat nasihat yang lain. Nabi tetap mengatakan jangan marah. Seperti dokter ditanya, apa yang bagus kita lakukan kalau sudah umur kira-kira 50 tahun ke atas, yang harus sering kita lakukan? Jalan kaki. Terus apalagi dokter? Jalan kaki. Apalagi dokter yang bagus untuk kami ini? Jalan kaki. Pokoknya jalan kaki aja kaku ya, jadi pokoknya jalan kaki, kira-kira begitu ya. Jadi jalan kaki katanya bagus ya. Jadi kalau ngikutin nasihat dokter, orang-orang yang nggak punya sepeda, yang nggak punya sepeda motor, nggak punya sepeda lalu jalan kaki itu bagus itu. Ya, ini dicari hikmahnya ya, cari hikmahnya. Nah ini Nabi ditanya, diberi nasihat jangan marah. Jadi kalau lihat Nabi dimintai nasihat lalu jawabannya jangan marah, dan diulangi beberapa kali juga Nabi menjawab jangan marah, itu artinya bombongan itu penting sekali dalam Islam. Kita jadi orang bombongan. Nah, orang marah itu sebabnya beberapa hal, Pak. Orang marah itu pertama biasanya temperamen, memang orangnya dugalan. Yang kedua, ya kalau ibu-ibu tuh bilang biasanya tanggal tua. Ya, bisa saja, tapi maksudnya ini apa yang kalau itu kan ya kondisi sak kita kadang-kadang berpengaruh, tetapi maksudnya ekonomi itu berpengaruh. Makanya kan agama kita menyuruh kita selalu berikhtiar, selalu memiliki pekerjaan yang tetap, ya, atau tetap berpenghasilan, walaupun tetap berpenghasilan, soal penghasilannya tidak tetap, tidak masalah, tetapi penghasilannya tidak tetap, maksudnya kadang-kadang tinggi, kadang-kadang kurang lagi, tetapi tetap berpenghasilan, selalu berpenghasilan. Itu mending yang kalau yang berat kan kalau tetap tidak berpenghasilan ya. Jadi punya selalu berpenghasilan. Ini kalau kata Nabi kan, kalau ingin sukses di dunia akhirat itu kan pertama adalah tazawwudun lima'adin, punya bekal untuk negeri akhirat. Yang kedua, wakhir fatun lima asin,
punya profesi, punya keterampilan, punya kegiatan, punya pekerjaan untuk kehidupan yang dihadapi, lima asin untuk pencaharian, untuk mata pencaharian. Jadi walaupun punya sang untuk akhirat, tapi nggak punya penghasilan, ya untuk akhirat dia sudah tenang, tapi untuk dunianya kasihan dia, ya kasihan. Jadi sering dempes, sering ini kalau macam itu. Oleh karena itu yang kedua itu wahir watun masin. Yang ketiga waladatun fi ghairi muharramin, dan bisa menikmati hidup, bisa berbahagia, bisa bersenang-senang selama tidak diharamkan. Jadi boleh jalan-jalan. Jadi wong ibadah terus apa atau jalan, tapi jalan-jalan yang tidak boleh, yang tidak diharamkan. Pergi-pergi nggak beratakan. Jalan-jalan kalau wong wadon bojone dewek. Ya, jadi begitu. Nginap di hotel karo bojone dewek. Ini maksudnya seperti itu. Iya, ya. Jadi ini. Ya kalau bojone wong dia ya kamarnya beda ya. Bareng waktunya orang apa-apa. Tapi ruangannya tidak boleh bareng. Itu antara lain. Jadi bombongan bahasa Jawanya, kita bombongan ini. Jadi jangan marah. Karena kalau menurut kesehatan, orang marah itu menyebabkan darah tidak lancar, Pak. Sumber penyakit itu kalau darah tidak lancar. Orang jalan-jalan itu, orang lari, jalan-jalan, olahraga 30 menit setiap pagi, pokoknya ada kegiatan, itu supaya darah kita lancar. Itu supaya kita ini, apa namanya, nggak ada keringat. Kita kemeringat tapi karena panas, sumuk, tidur, apa tidak jalan-jalan. Yang kemeringat enggak ini. Jadi berolahraga itu, berkeringat karena olahraga itu menjadikan darah kita lancar. Itu kan kalau di video darah kita kan, darah manusia itu ada 2 jenis, Pak. Kalau yang bagus itu kan darahnya lingkaran-lingkaran terpisah-pisah, tidak nyampur. Kalau yang darah yang tidak bagus itu darahnya itu nempel-nempel, lingkaran-lingkaran nempel, rangka ini kalau macam. Sehingga akhirnya walaupun bulat-bulat karena nempel, akhirnya tidak terbentuk, tidak terlihat. Itu kalau di video dokter itu kadang-kadang untuk menerangkan kepada ya pasien, tapi maksudnya kepada masyarakat pegiat kesehatan, ya, pencinta kesehatan itu biasa begitu, ya. Tapi di Indonesia kepada pasien kadang-kadang kalau diterangkan ini, kalau pasien itu sudah sakit ya, tapi jadi jarang kalau yang dimaksud itu kalau dokter menerangkan pada orang-orang sehat yang ingin menjaga kesehatan. Tapi di Indonesia memang jarang. Kebanyakan orang masuk rumah sakit itu sudah sakit berat. Jarang orang-orang sehat masuk rumah sakit itu jarang. Masuk rumah sakit sehat itu ya dokternya sehat. Nah, kalau di luar negeri itu orang masuk rumah sakit itu sebelum sakit, Pak, masih sehat ke rumah sakit, sehat-sehat masuk rumah sakit untuk periksa, untuk cek, untuk ini. Kalau di sini enggak. Lah saya kalau cek tahu banyak penyakit, malah jadinya kegiatan kita malah rundek ya, malah apa namanya, nervous ya, malah grogi, malah pikiran dan lain-lain. Padahal di kehidupan orang-orang maju itu seperti itu, Pak. Jadi kalau kita tahu asam uratnya akan mengarah tinggi, dia kurang sejak ini sehingga tidak sampai terjadi asam urat. Kolesterol ini. Kalau kita enggak, kolesterol udah tinggi banget, periksa ya ditangani pakai apa saja tetap tambah ini ya. Jadi susah untuk hilang. Sudah sakit, sudah kelenjengan, masuk rumah sakit laka guna nih, rumah sakitnya juga mati tok. Karena ke rumah sakit itu tinggal. Ya ini antara lain. Ya. Di orang-orang maju itu kan rumahnya semua punya termometer, Pak. Semuanya. Kalau kita enggak, mobil punya,
motor sampai 3 sesuai dengan jumlah anaknya, motor 3, sepeda sing ora denggo apalagi berapa. Apa kendaraan punya uang banyak, tapi termometer harga cuma 25.000, jarang duit. Jarang. Ini preventif lebih baik daripada kuratif, daripada kalau sudah sakit. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Tapi kenyataannya mau jaga udah apa? Sadar olahraga barang wis tua. Ya. Ya, olahraga itu lagi wajar olahraga. Barang wis tua sadar olahraga penting. Olahraga wong tua olahraga maratonnya mati nang dalan. Ya. Olahraga orang tua olahraga maraton. Ya mati orang konangan nang dalan tiba. Wong tua mlaku mejek olahraga gelap. Ini antara lain. Oleh karena itu ini penting. Nah, salah satu diantaranya jangan marah itu akhlak yang baik. Di samping itu berpahala, dia juga ikhtiar kita supaya kita sehat lahir batin. Sebab orang sehat itu kan 3 Pak, makanan, pikiran, gerak. Pola makan, pola pikir dan gerak tubuh, gerak fisik. Jadi 3 di ini Pak, pola pikir, pikirannya tenang. Lah wong pati-pati dugal kuwi ora tenang jelas, ora sehat. Pola pikir, pikiran tenang. Memang salah satu di antara tenang itu uang memang. Tapi uang buat segala-galanya. Saya kemarin sudah pernah terangkan. Ya, bintang film sing duit akeh malah pada cerai. Bulan aku duitnya orang akeh sih, apa tak alasan. Nah, ya jadi ini ada lain. Ya. Jadi pertama pola pikir, pola makan, makanan itu sangat ini Pak. Nah, bapak-bapak pernah melakukan percobaan, itu mie instan. Mie instan itu, Pak itu ada izin kesehatannya Pak. Ada izin kesehatannya berarti boleh dimakan. Betul boleh dimakan, bukan dilarang, boleh dimakan. Tidak haram secara agama dan boleh dimakan secara kesehatan, tapi jangan terlalu sering Pak. Kalau sering itu coba kenapa itu boleh? Karena memang kalau tidak terlalu sering tidak berbahaya. Tapi kalau terlalu sering berbahaya Pak. Kalau nggak percaya itu kalau mie instan itu lalu dikasih air panas, air termos itu kan ini kita kan diminum apa namanya kuahnya. Ya itu kuahnya itu dipisah setelah dimasukkan mie itu setelah campur, lalu kemudian kuahnya dimasukkan di cangkir yang utuh, lalu masukkan betadin. Betadin itu kalau kena air warnanya coklat Pak, tapi masuk air yang kena mie instan itu baru airnya apalagi minyak itu langsung apa namanya betadin itu warnanya hitam Pak, hitamnya hitam pekat sekali, keunguan gelap sekali. Dan itu kalau anak-anak sekarang itu banyak yang tidak doyan nasi, gayanya nggak doyan nasi, nggak doyan ini, doyannya yang instan-instan itu. Dan instan itu seperti itu baru airnya belum minyak. Nah sekarang mie kalau kita beli di pasar kita makan itu paling kuat-kuatnya 1 hari, kalau 2-3 hari bisa sudah basi kan Pak ya. Itu mie instan itu bisa 2 tahun boleh dimakan. Maka wajar kalau itu kita makan di sini bertahun-tahun, kita isinya makanan yang sebenarnya 2 hari kekuatannya tapi jadi 2 tahun. Ya perut kita ini antara lain itu pola makan. 2 pola pikiran. Ya. Pikiran. Nah, oleh karena itu ini tugas para suami supaya istri tidak banyak pikiran. Itu memang ya dicukupi. Iya. Istri juga supaya suami betah bagus, layanan harus prima. Jadi tidak mengenal tanggal. Bu tanggal tua, bu tanggal apa. Suami senang, balik senang, buka lawangnya pada baik. Jangan tanggal muda belum sampai sudah dibukakan.
tanggal tua ketok-ketok sampai ping ya, barang dibuka pisu ini men sih layah ya, ini sudah melayani terlambat, goroh ya, macam-macam. Ini yang menyebabkan ini ya, istrinya pikiran, suami juga pikiran kayak gini segala macam. Ini yang lagi situasi seperti itu muncul teman lama kenal atau ketemu segala macam. Nah, ini yang kadang-kadang ini akhirnya yaitu yang namanya CLBK itu. Karena itulah maka yang kedua pola pikir. Pola pikir itu, pikiran tenang itu menimbulkan keharmonisan. Yang ketiga gerak fisik. Hidup itu disebut hidup karena bergerak. Urip meneng baik. Ya orang sehat, jelas fisiknya harus sehat. Maka dari itu kita kata dokter manusia sekurang-kurangnya dalam satu hari bergerak 30 menit, paling orang 30 menit, esok bergerak. Wah dulu ini sesek Pak, kompleknya saya nggak ada lapangan, umapnya nempel-nempelan. Ya jalan di halaman rumahnya sendiri, jalan di tempat nggak apa-apa, jujuk kayak paskibra, orang apa-apa. Ya orang apa-apa. Nah, anak-anak paskibra coba ada sehat karena lemah orang apa-apa digejek-gejek setiap hari jadi sehat. Nah, kita kurang itu gerak, itu bergerak. Ini antara lain, Pak. Nah, sekarang mari kita bahas tentang jangan marah. Fikul hadis. Pertama, akhlak seorang muslim. Di sini diterangkan bahwa seorang muslim adalah orang yang memiliki akhlak yang terpuji, berhias dengan kesabaran dan rasa malu, berpakaian tawadu dan sayang kepada sama. Dalam dirinya terpancar tanda-tanda kejantanan, mampu menahan segala beban, berusaha untuk tidak mencelakai orang lain, pemaaf, penuh kesabaran dan mampu menahan emosi. Wajahnya senantiasa berseri-seri dalam keadaan apapun. Arahan inilah yang diberikan Rasulullah kepada sahabat yang minta nasihat. Sebuah ungkapan yang singkat tapi padat, mencakup semua kebaikan dan menganulir semua bentuk keburukan. Jangan marah. Saya ngajar di sekolahan, Pak, seneng guyu sih Pak. Satu dasar. Yang pertama sudah karakternya. Yang kedua, memang guyu itu penting. Saya bilang kepada anak-anak, tertawa itu sehat. Yang tidak sehat menertawakan. Yang enggak sehat menertawakan. Kalau menertawakan itu enggak baik. Kalau tertawa itu sehat. Nah, yang kedua tertawa terus itu bahaya. Jadi yang tidak sehat adalah tertawa menertawakan dan tertawa terus. Kalau terus berbahaya. Wong tertawa baik ya. Kedua menertawakan. Kalau tertawa saja ini. Bingung juga nggak apa-apa, keder nggak apa-apa. Sing ora poli kan kederan karo ngederi. Jadi itu kayak gitu. Jadi seperti itu. Maka saya bilang ngajarnya bagaimana Pak, metode sistemnya Pak. Saya metodenya nggak pakai yang ada di ini, pokoknya metode saya ngajarnya gembrot, gembira dan berbobot. Gembira tok orang akan bobotnya tidak bermutu ya nanti liar, nanti nggak karu-karuan. Tapi bermutu, berbobot luar biasa orang gembira, ya nanti tegang. Karena itu saya ngajarnya gembrot, gembira dan berbobot. Jadi ngajarnya tetap tapi gembira. Nah, supaya apa? Supaya bombong, barang-barang bombong jadi tidak marah. Sudah marah, terus gurunya tua marah, tambah tua mani. Jadi kata orang cepat marah marah itu bisa menimbulkan cepat tua sebelum waktunya. Ini antara lain. Cuma walaupun guyu terus saya tetap rambutnya kalau sudah tua ya rambutnya putih. Orang karena guyu lalu rambutnya jadi. Iya, ini antara lain. Yang pertama, jangan marah itu termasuk dari akhlak seorang muslim. Jadi kaum muslim harus selalu sumeh. Sumeh itu dari kata tabassam ya. Tabassam itu kan bersenyum. Kan tabassam biwajhika li akhika sodakoh. Senyum
kepada senyum wajahmu senyum, tabassam wajhuka li akhika, wajahmu senyum untuk saudaramu, untuk kawanmu. Wajah yang selalu senyum untuk saudaranya adalah sedekah. Sedekah memang sing apik yang mau duit, senyum tok ora tau medhek. Tetapi kalau kita tidak punya uang, minimal kita punya wajah yang berseri-seri, itu juga sedekah. Dan itu sedekah yang tidak bisa dibeli di toko. Itu sedekah alami ya. Karena itu kalau kita ingin rajin sedekah, bombongan ya, jangan marah, itu sudah merupakan sedekah yang luar biasa. Kita tidak boleh gampang tersulut emosi. Ini Pak, medsos itu kadang-kadang bisa menimbulkan kita emosi. Seperti kemarin di medsos itu ada akun menjelek-jelekan menteri tertentu. Itu yang menteri kan punya punya komunitas, punya pendukungnya juga loh. Nanti menteri ini begitu lagi. Ini kadang-kadang medsos kalau dipakai untuk alat politik seperti itu, akhirnya bisa menimbulkan kemarahan kelompok tertentu. Karena itu sebaiknya kalau kita bermedsos juga menggunakan adab bermedsos, supaya medsos itu menjadikan orang itu gembira, menjadikan alat informasi yang bagus. Yang kedua, rindu kepada surga. Jadi pesan Rasul di atas ditujukan kepada penanya yang ingin menempuh jalan ke surga dengan memberikan nasihat singkat agar ia bisa menghafal dan memahaminya. Pesan tersebut adalah la taghdab. Jadi Rasulullah mengatakan, tunjukkan ya Rasulullah nasihat kepada saya agar saya mudah masuk surga. Itu Rasulullah tidak kasih nasihat panjang-panjang. Jangan marah. Oleh karena itu jangan marah juga, orang gembira itu juga ini. Sesuai dengan doa yang kita ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia senang, akhirat senang. Kalau kita gembira kan ditambah ke dia ahli ibadah, ya sudah gembira di dunia dan gembira di akhirat. Insya Allah mudah-mudahan kita semua begitu. Kemudian kesabaran itu kunci kemenangan dan keridhaan. Rasulullah itu salah satu diantara penyebab Rasul itu menjadi menangan, Pak. Bukan karena Rasulullah senjatanya hebat, tapi karena Rasulullah sabar. Makanya ada pepatah, man sobaro dzofiro, siapa sabar dia sukses. Sekarang zaman dulu orang sukses itu diukur dari kecerdasan intelektual, Pak. Siapa pintar dia berarti sukses. Zaman pendidikan belum maju. Ketika pendidikan sudah sangat maju, sekarang semua orang sudah pintar semua. Maka untuk mengukur pembeda seseorang, ada lowongan pekerjaan dibutuhkan 2 orang, yang daftar 10. Maka diukurlah bukan pengetahuannya, karena pengetahuannya semua memenuhi syarat. Yang diukur adalah kecerdasan emosinya. Yang tidak lain adalah kecerdasan kesabaran. Siapa yang paling sabar? Sabar itu penting, Pak. Orang kalau punya kecerdasan emosi yang baik, orang marah itu wajahnya tidak bagus, merah padam, berkeringat, bicaranya juga tidak tata, Pak. Bisa cepat, bisa tidak tata, nggak jelas. Dia sendiri tidak jelas, apalagi sing ngrokna. Itu kalau marah. Karena itulah maka orang seperti itu nggak bisa susah mencapai kemenangan dari orang lain. Maka kunci kemenangan itu adalah sabar. Nabi Muhammad itu beberapa kali mendapat perlakuan supaya Nabi Muhammad itu melawan, tapi Nabi Muhammad tidak. Dan itu menjadikan seseorang itu simpatik dari masuk Islam. Di antaranya Rasulullah pernah menghadapi pada peristiwa perang Uhud itu, yaitu dengan Duksur. Lalu Rasulullah pernah dikejar-kejar dengan Suraqah bin Malik. Lalu Rasulullah pernah dengan Ukasyah dan lain-lainnya. Karena itulah maka mari kita jadi umat Rasulullah
kita sempurnakan, jangan hanya sholatnya, shollu kama ra'aitum, tidak hanya sholatnya saja kepada Rasulullah, tapi mari kita juga gaya hidup kita, mari kita ikuti teladan Rasulullah, yaitu salah satunya bombongan, tidak marah. Masyarakatnya ini, semua memang jangan marah itu berkaitan dengan ekonomi sih Pak. Kalau ekonominya ini uang gampang dugalan, jadi weteng ngelih, gampang ngalih, pikiran ngalih ya. Jadi memang ekonomi, karena itu amanat Allah dalam Al-Quran itu kan jangan apa, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa, hendaklah mereka orang-orang tua khawatir kalau meninggalkan anak-anak yang lemah, baik lemah imannya, lemah fisiknya, lemah ekonominya. Orang-orang yang lemah ekonominya itu memang ya ini kebanyakan kasus perceraian, kasus sekolah tidak rampung, sekolah segala macam itu, kasus pertengkaran di rumah tangga dan lain-lain, itu karena semua ujungnya ekonomi. Karena itulah maka ini. Tapi saya sekarang orang tua ada yang harus diwariskan, hal yang baru dari orang tua kepada anak. Orang tua sebaiknya memperhatikan ayat itu, di samping ekonomi itu penting, kesehatan juga penting Pak. Karena itu jangan orang tua mewariskan kepada anak-anak harta saja, tapi wariskanlah kesehatan. Jadi orang tua meninggal sakit sebentar, bukan karena punya penyakit yang lama. Walaupun sakit itu dari Gusti Allah, takdir. Tapi bagaimana kita orang tua jangan hanya mewariskan harta, tapi juga mewariskan kesehatan. Karena kalau orang tua itu sakit Pak, anaknya walaupun sehat, gue melu mumet Pak. Apalagi anaknya di luar kota, bapaknya nang rumah stroke, itu bingung balik. Orang balik, mulai orang taat maring wong tua, balik ninggalna pekerjaan. Akhirnya pikirannya ngadepi wong tua ya ora tidak fokus, kesehatan juga, sana pekerjaan juga. Ini akhirnya marah-marah. Akhirnya wong tuanya dewek diganyami dewek. Karena itulah maka orang tua sekarang wariskanlah anak-anak dengan akhlak, dengan pendidikan agama, dengan akhlak, dengan ekonomi yang baik, dan dengan kesehatan. Sebab orang tua mewariskan penyakit itu, walaupun anaknya tidak sakit, tapi dia sakit, itu anaknya melu pusing Pak. Pusing. Apalagi mohon maaf, orang tuanya sakit, maaf ya Pak ya, ini apa namanya, penyakit yang sulit diobati itu kan bisanya dikurangi, itu kan diabetes. Diabetes itu kadang-kadang jangankan sudah meninggal, urip dibelatungi Pak. Urip kadang-kadang apa namanya, anggota tubuhnya disinggati Pak. Urip, orangnya masih hidup, apa manindang wis mati. Karena itu kadang-kadang kalau sampai kaki tidak dipotong, nanti ada belatungnya, dipotong, anggota tubuhnya hilang. Akhirnya kadang-kadang ada orang tua yang aku pokoknya mati urip, pokoknya mati kudu utuh, wis budi belatung nggak apa-apa. Akhirnya bau anaknya meninggalkan orang wani bareng mambu, akhirnya heder. Nah ini antara lain. Karena itulah maka kesehatan penting. Walaupun kalau kemudian orang tua mendadak seperti itu, kita sebagai anak harus ngurusi, karena itu adalah ujian. Anak harus berbakti kepada orang tua, itu ujian sampai di mana. Walaupun kita jenderal, bapaknya kopral, bedudu, bapaknya Hansip misalnya, ya itu kita harus. Tetapi sebagai orang tua, memang sebaiknya kita tidak hanya mewariskan harta, tidak hanya mewariskan ilmu, tapi juga wariskanlah anak-anak dengan kesehatan. Nah, dolan mari ngomah, wong tuane sehat, anaknya seneng. Kecuali sudah tua sekali. Soalnya sekarang kan dengan pola makanan yang sangat luar biasa ini, sekarang
penyakit bisa menimpa anak muda. Anak-anak sekarang bisa terkena gagal ginjal. Anak-anak bisa terkena diabetes. Maka bisa seorang ayah muda penyakitnya sudah ini merepotkan anak-anaknya. Karena itulah maka ini penting. Maka kesadaran penting. Jadi saya pengen setiap rumah itu punya termometer. Jadi termometer kan tidak harus dokter, orang biasa aja bisa menggunakan. Cara menggunakannya bagaimana? Pada saat beli tanya, pakai cara menggunakannya bibir. Nanti yang jual ngasih tahu, apoteknya ngasih tahu. Kempit panang ini segala macam berapa menit. Nah, itu berarti kita benar-benar ada ikhtiar untuk sehat. Wong ikhtiar untuk sehat, kita senang ikhtiar ya, senang. Bapak-bapak jalan-jalan enggak tiap pagi? Ora. Bapak-bapak makan sayur enggak? Tidak. Nah, ikhtiarnya di mana? Mangane ora sayur, olahraga ora tahu ini. Kan sama saja orang pengen lu surga enggak, Pak? Pengen. Bapak ibadah enggak? Ya kadang-kadang. Nah, ini misalnya. Nah, maka kalau kita ingin masuk surga kan ibadah sudah kita kerjakan dengan baik. Nah, sekarang kalau kita ingin sehat tinggal kita sudah pola makan dan pola geraknya sudah apa belum? Antara lain. Itu sabar, kunci kemenangan dan keriduan Allah SWT. Yang keempat, kemarahan merupakan kumpulan kejahatan. Sebaliknya, mengendalikan marah adalah kumpulan kebaikan. Benar Pak, marah itu kumpulan kejahatan. Orang marah, marahnya saja, belum akibatnya, baru marahnya saja. Orang marah itu cenderung keluar kalimat-kalimat yang tidak pakem. Dia marahnya karena bukunya hilang, bukunya tidak di tempatnya. Tapi akhirnya bukan buku, bisa cuma kemana-mana. Ini antara lain. Jadi marah itu menimbulkan kumpulan kejahatan. Dari kata-katanya nanti keluar kata kemana-mana, belum lagi akibat-akibatnya. Piring orang ngerti apa-apa di ini antara lain. Jadi dari marah itu bisa menimbulkan barang rusak, bisa kalimat tidak tata, bisa menimbulkan balasan kemarahan orang lain. Ya, maka marah itu adalah kumpulan kejahatan. Supaya tidak timbul kejahatan, kurangi marah. Atau kalau hilangkan nggak bisa, karena marah itu adalah ini. Maka kata almarhum Kang Jaluddin Rahmat yang disinyalir Syiah, kita jangan lihat Syiahnya. Dia pernah mengatakan dalam tulisannya bukunya itu, kalau kita marah, marahlah kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat untuk tujuan yang tepat pada waktu yang tepat. Kalau kita marah pada tidak waktunya nggak tepat. Kadang-kadang guru marah pada anak tertentu, tapi ngomong nang kelas, sakelas krungu kabeh bocah sing ora didugali melu krungu melu akhirnya melu nangkane melu nyangkol. Nah, bocah dundang dijak mangan, bocah seneng dimain segala macam. Memang orang jadi ngajari bombongan ya butuh modal kadang-kadang. Kalau bocah dundang diganyami bocah saiki ya angel. Tapi dundang dijak mangan pilu, sak apa lalu sawi suke domongan. Ini biasanya kadang-kadang berhasil. Ini antara lain, karena itulah maka marah itu adalah kumpulan kejahatan. Menghindari marah itu adalah kumpulan kebaikan. Orang itu wong dodol, orang jualan, laku jualan, tidak mesti karena produk dagangannya, tapi lebih banyak karena layanannya. Sumehe, ada orang dagang payunan, padahal dodolet cuka asem, tapi kok payu, karena sing dagang ora apik, tapi manis sikapnya. Sikapnya manis, wajahnya orang manis, tapi sikapnya manis. Tapi walaupun uangnya manis, tapi sikapnya asin. Itu sungguh ini, karena itulah maka tidak marah itu adalah kumpulan kebaikan, menjaga marah itu. Maka ini saya kira penting Bapak. Ini hadis yang ke-16. Mari kita
jadi masyarakat yang bombongan. Masyarakat bombongan itu tapi memang sebagian besar kalau ini memang kebanyakan pusarannya itu di ekonomi. Karena itu maka ayat 9 surat An-Nisa mari kita amalkan. Kalau keluarga itu kokoh imannya, kokoh fisiknya, kokoh ekonominya, itu biasanya harmonis. Nah ini penting juga, walaupun uang bukan segala-galanya. Segala-galanya memerlukan uang, bukan pakai uang, memerlukan uang. Jadi istilahnya orang Ki Hajar Dewantara itu jerbasuki mawa beo. Jadi la yamutu wala ya sesuatu tidak bermutu karena kekurangan biaya. Ya jadi ya artinya sih la yamutu wala ya tidak hidup dan tidak mati. Tapi banyak kan begitu. Jadi sesuatu kurang butuh karena kurang biaya. Sesuatu yang banyak kan yang bagus-bagus itu kan karena ini semakin mahal biasanya bagus, barang itu bagus. Nah, ini la yamutu wala ya. Karena itulah maka kemudian yang berikutnya adalah kemarahan adalah kelemahan, sedangkan sabar adalah kekuatan. Jadi kalau orang yang kuat bukan yang badannya besar, bukan yang bisa banting, tapi orang yang bisa menahan sabar, bisa tidak mudah marah. Orang marah itu seperti orang berjalan di tebing. Berjalan di tebing. Itu adalah mencari jatuh. Berjalan di tebing, hati-hati saja sulit, apalagi tidak hati-hati. Jadi orang berjalan di tebing itu, orang marah itu sebenarnya dia sedang menuju kepada kejatuhan. Seperti berjalan ke tebing, gampang nemen tibane. Banyak orang-orang yang pemimpin itu jatuh karena marah. Mohon maaf ya Pak, kenaikan pajak itu sebenarnya tidak hanya pati, banyak. Tapi sing di demo kan pati tok. Mengapa? Karena apa namanya? Karena pemimpinnya itu tidak mampu berkomunikasi dengan santun. Cara penyampaiannya ini udah marah, dia menantang-nantang pada rakyat. Ya, rakyat bersatu akhirnya gulingkan ini. Akhirnya upacara ya orang mangkat, petangnya mules, segala macam dan lain-lainnya. Karena itulah maka penting sekali ya, menyampaikan. Itu kadang-kadang yang jual obat itu, kadang-kadang obatnya itu tidak seperti yang diomongkan, tapi karena ngomongnya bagus, obatnya jadi laris. Dan kadang-kadang sembuhnya bukan karena obat, tapi karena omongannya itu yang baik. Sugesti ini. Dokter kadang-kadang obatnya biasa saja, obatnya generik, tapi ngomongnya enak. Ada malah bocah sing seneng di tempat dokter suwe seneng. Harus ketemu dokter BK yang sehat. Nah ini penting ini. Karena itulah maka marah adalah kelemahan, sabar adalah kekuatan. Kalau di Al-Quran dikatakan, kalau bahasa Al-Quran mengatakan fasobrun jamil, sabar itu indah. Sabar itu indah. Jadi sabar itu kan kalau di indah itu kan seperti foto, seperti apa namanya, hiasan dinding. Kalau nggak ada bingkainya, kan walaupun hiasan dinding itu bagus, tidak indah. Maka sabar itu adalah bingkainya. Yang akan memperindah kita, itu seseorang itu adalah akhlak, dan intinya adalah sabar ini merupakan bingkai kehidupan kita. Jadi kalau orang tidak sabar itu kurang komplit, kurang indah, sesuatu itu menjadi kurang indah. Saya kira begitu. Sudah ada suara adzan jauh di sana, nanti juga dekat, ini di sini juga bunyi. Jadi
Itu dulu sampai antara lain beberapa hal penting terkait tentang mengapa Rasulullah memberi nasihat kepada kita, la taghdab, jangan marah. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.